perjalanan ngedannya bagaimana gitu. itu Benar apa enggak gitu ya? Tuh, kan nggak tahu. Belum mencoba ya, belum tahu. Ya, itu yang nanya sampai ya. Hah? Yang nanya Kita hajar bersama gitu ya. mumpung dia di sini saya pulang soalnya bisa dia bikin lemes, kita bikin lemes biar bisa pulang. Saya nantang ini kok masih dia. Nah, lain sampaikan sama teman-teman Ilmu pengedanan sekarang. belajar tawakal. Ilmu pengedaran itu adalah ya kita saya contohnya belajar koso tawakal, jadi dimana seorang dihadapkan antara dunia nyata dan dunia tidak nyata alias tidak waras. Mati kita kan selalu mengingat Tuhan atau mengingat selain Tuhan, selain Allah. Jadi kita ini ibaratnya seperti kambing yang digembala terus diculke, dikeluarkan bebas. Itu bukan mencari rumput, tapi mencari di mana rumput itu berada, tapi tidak harus meminta ngembek-ngembek, itu tidak perlu. Tapi tawakalnya itu lewat mbek-mbek, tapi benar soalnya mbek-mbek, tapi tidak apa hatinya itu tidak boleh merasa oh itu ada makanan dan saya mau dikasih makanan. Gak makan berapa hari, Mbak? Kalau saya alhamdulillah tidak makan hampir 2 minggu. Saya curiga nih, gak makan 2 minggu itu makan apa dulu? Saya Jajan cuma ada makan sate. hitungannya maksudnya. Jadi ya sebenarnya enggak, ya mungkin tiap orang beda lah. Iya. Di hari pertama sebenarnya saya sudah dapat rezeki, dapat makan. Saya berangkat, alhamdulillah ada orang baik hati ngasih saya uang. Tapi ya gitu, dari awal kita sudah diketok palu tawakal. Itu ada ngasih uang, saya tolak. Saya pura-pura, ya namanya orang gila juga harus perlu juga cuat juga. Pura-pura nggak kenal sama duit. Ya, sebenarnya tidak butuh juga. Waktu itu berapa juta, Mas? Berapa juta pura-pura. Lo siapa tahu sobat 2000-an ada 4 berarti berapa? 8.000. Punya lagi. Makanya itu tidak sih kan kecil kan. Kecil, masih kecil. Nah, saya jalan aja. Pas selang kemudian ada yang nawari makan. Alhamdulillah. Tapi ya saya tolak lagi. Ditolak lagi. Ingat, karena saya bilang sudah sarapan. Oh, Masa saya mau makan lagi? hari pertama. Ya, saya tadi tawakal. Jadi kalau ini masa sudah cukup, meskipun tidak kenyang, ya tidak usah tolak lagi. Terus lagi tawar lagi, makanan lagi. Itu dari saudara kita juga sampai dia pusing mikirkan saya. Kok pusing? Ya saya dikasih makanan, tidak Tolak mau. terus? Saya tolak dan saya tidak mau ngomong. Saya bisu. Berarti sekalian bisu. Iya, itu memang acting. Acting. Acting sebenarnya, bukan bisu, acting. Tapi kalau jangan-jangan dia ini kan, ya, entah nasi atau makanan itu yang favoritnya dia. Kayaknya begitu. Saya lihat kan saya diam, acting bisu. Saya di lamiran cuma kok gorengan. Saya kok gorengan. Sedangkan ini perut sebenarnya butuh nasi dan lauk ya enak. Oh, Harusnya gitu. makan minimal. Logikanya seperti itu. Orang yang aja sombong, bro. Habis itu Dan ditanya terus, weh saya juga saudaramu, saya jamaah. Ngomong, jangan bisu, ngomong, jangan bisu. Orangnya bukan, saya bingung, marah-marah. Saya orang itu dimarahin. gimana? Rasanya gimana dimarahin? Alhamdulillah saya. Semua saudara kok dimarahi sendiri. Lucunya sendiri, kita itu yang itu sudah pernah ketemu. Hampir ya 3 minggu kita sudah hubungan, tapi kok dia lupa sama saya. Kan penampilan mungkin. Apa? Penampilannya udah Oh, berarti berhasil saya. berhasil. Tahap pertama sudah berhasil menipu ya. Iya. Tapi sudah disebut wangitan belum waktu itu? Ya? Adanya wangitan? Oh sudah, saya sama ketemu dia tuh, hei orang edan, kamu edan ya? Oh itu belum berarti. Oh baru dikatakan orang edan kok bukan orang Iya. edan.
Untuk edan. Iya, ngedan. Saya belum berhasil. Ini kalau berhasil itu katakan orang Tapi edan. berhasil menipu dia, lupa. Nah, gitu. Berhasilnya berarti menipu. Ya. Terus teman datang, ya. Tanya, ini temannya Pak Bisu? Ya sama kan itu. Sampai semua teman-teman kita yang ngedan itu dibilangin, tuh temanmu yang itu sombong kayak bisu segala gitu. Kalau dia ketemu lagi saya kasih truk, ada yang bilang gitu. Wah, terus Ini saya tunggu-tunggu ini orangnya. Nggak ketemu gitu ya? Ketemu lagi. Takut berarti mau kasih truk. Dia truknya rusak. Mungkin gara-gara mau janjinya itu. oh ini Paling. Ini saya tagih. tangkih gitu ya. Bisa tak kasih bocoran mulai. Saya tagih kok ya, orangnya di Brebes kok ya. Oh, saya tahu ini. Pasti dia. Nah, setelah itu sampai malam ada lagi ngasih mie, ada lagi ngundang ke rumah. Saya tolak sengaja. Semalam perjalanan kemana mas? Saya itu ke Brebes dan ke Tegal. Berarti jalur lewat jalur tengah ya? Nah, di 2 hari pertama saya tolak, saya tidak makan. Hari kedua juga itu kan saya doa, ya Allah, saya ingin tahu namanya tawakal itu seperti apa. Jadi benar itu dijabah. Biasanya saya tidak dapat makan. Habis mulai makan saya tidak dapat Nggak makan. makan malah. Iya. Sampai ya itu mulai kunci itu. Sampai malam itu baru dapat makan. Itu pun saya rewangi tidur. Karena lapar. Tapi enggak Dapat makan apa? tawakal. Nah, ini saya tawakal. Tapi berdoa yang bagus sebenarnya. Ya Allah, semoga kelaparan ini dibalas dengan makanan enak. Terus Nah, tidur. saya lihat kan kiri, tapi enggak ada yang ngasih makan. Terus karena capek, mungkin belum dikabulkan sama Allah. Tapi ini dalam tanda kutip saya tidak minta, tapi ya bukan berharap pada manusia, saya minta pada Allah, bukan pada manusia. Jadi berdoa Allah, ya ini kasih makan. Ya, saya tidur, teman saya menjaga saya tidur. Saya dibangunkan, Mas, makan. Lihat lirik baunya kayak gasing. Apa itu? Ternyata gulai kambing, alhamdulillah. Oh, Ini kesukaan saya. terus dimakan? Ya saya makan, karena kelaparan. Baru 1 hari, sudah lapar. Kemarin nolak 1 hari tidak makan kuat. Oh, iya. Sekarang baru 1 hari nggak kuat. Itu kan 2 hari. Oh iya, 2 hari berarti. Ya, Tetap itu dimakan, nggak ditolak lagi. tidak. Saya makan. Walaupun kesukaannya sampean. Tak kira ditolak juga. Ini kesukaan sih. Hobi. Iya, Apa saking laparnya? dua-dua. Terus hari ketiga sama. Saya tidak makan itu sampai 3 hari. 3 hari. Berturut-turut malam. 3 hari berturut tidak makan. Tapi saya minum. Minum apa itu? Nah, ini bocoran ya. Iya. Jangan kasih tahu kamu. Iya, Nanti takutnya ditiru. ya tiru. Karena itu kita pakai sertifikat ya. Ya, minum saya itu paling segar di dunia. Itu adanya di masjid dan musola. Air Subhanallah. mineral wudhu namanya. Oh, tak kirain itu sing itu loh mas. Ada apa namanya? Kopi. Biasanya sekarang kan pakai musim itu di masjid. Oh. Ada kopi. Iya, iya. Enggak, ini air mineral wudhu. Berarti yang dipakai tuh, Hah? yang Enggak, di Keran. keran kita tadi. Tinggal gini. Bismillah seger. Meskipun bau pipa. Sumur. Kalau di daerah Selawai ya Tegal itu mas, kalau daerah-daerah sini agak ini udah Kalau Brebes, bagus. alhamdulillah orangnya saya terima kasih. Itu masih lah kasih makan. Kalau masih makan ditolak. Hah? Ya itu saya tolak orang baru jalan pun ada 1 hari kok makan terus. Nah, ini kan kisahnya dia sama kok protes biarin aja dia. Oh. Itu karena bisa sampai ke Selawi
sampai saya naik ke Guci gunung itu Tapi paling sampai tempat wisata Guci lah. nggak sampai. Itu karena tadi saya naik mau ke Guci kurang berapa puluh meter, berapa puluh kilo lah. Itu cuaca yang tidak mendukung. Hujan ya. Hujan deras, hujan deras, dingin, perut kosong lagi, tidak makan. Bisa tidur. Tidur bisa sebenarnya. Nyamuknya yang tidak bikin tidak Kalau tidur. di tempat dingin kan biasanya kan jarang nyamuk. Masih ada. Masih ada. Nggak tahu nyamuk perempuan paling. Bisa jadi, bisa jadi. Soalnya yang dicium di sini, tidak di sini. Oh, iya. Kalau di Tegal di sini, tapi kalau di Brebes sini sama kaki. Nggak tahu ini. Itu naik terus ya. Terus ada tulisan arah ke Bumi Ayu. Tapi dalam arti ini kalau saya teruskan terus naik terus tenaga kita habis, laparan ini pasti lebih parah maksudnya. Karena kita memutuskan turun juga masih menunggu 1 hari lagi 4 hari. Dapat makan. Alhamdulillah. Dapat makan. Belum Belum maksudnya belum, cuma dapat air mineral wudhu. Tanpa merek ini berarti. Setelah turun, alhamdulillah. Jadi turun ke Slawi lagi, turun dari Belum Guci, Slawi. ke- Turun itu ya tadi kita tujuannya ke Bumi Ayu. Ternyata karena hujan lagi, saya ada pikiran yaitu baru iman saya rontok. Kalau tawakal itu terkikis. Ternyata tawakal itu tidak semudah yang kita ucapkan. Iya. Tawakal. Gampang rambangan Gusti Allah yang nanggung. Oh. Tidak seperti itu. Ini tidak nakut-nakuti pemirsa. Nah, Mungkin memang imannya dia yang tipis. ya itu. Jadi sebelumnya kan belum saya tahu. Jadi kita tawakal ini tidak boleh meminta orang, ngemis-ngemis tidak boleh. Mungut sampah meskipun itu baru berjalan bersih baru tidak boleh. Dikasih uang orang tidak boleh dibantu membeli makanan apapun. Tidur nggak boleh di Tidur hotel, baru di hotel, apalagi di tempat ibadah, ibadah tidak boleh. kecuali di depannya di emperan. Jadi tidur saya itu Di emperan aja untuk kalau nggak diusir ya toh. ini saya berat diusir. Malah berat diusir. Sebenarnya kan tawakal. Itu juga cita-cita saya diusir. Tapi alhamdulillah, tapi bukan alhamdulillah sih. Nggak diusir soalnya. Saya tahu itu orang Brebes, orang Tegal. Kayak cinta saya. Cinta saya kan nggak terkenal orang itu kan, nggak terkenal. Tapi cinta saya itu malah mempermainkan sebenarnya, mengerjai dia. Setiap ada orang jualan apa tutup, saya tidur di tokonya di emperannya. Dia nanti buka, saya diusir. Saya ternyata enggak ditunggu sampai saya bangun baru bilang mas bangun. Saya mau buka toko. Itu pun tidak dikasih apa-apa. Nggak dikasih apa-apa. Untungnya kan dari tendang cuma diusir doang. Enggak, kan mestinya sudah halus. Oh iya. Ya saya diusir. Oh kata jenengan maksudnya ke Jawa. Jawa gimana? Iya kan orangnya harus misalnya mas coba kalau di Jawa yang barat sana mas pak. Saya melakukan kalau itu. Saya tidak tahu bahasanya. Kan saya bahasa Sunda tapi nggak tahu. Tahunya kasih nasi ternyata sedang super. Di situ juga banyak kesulitan bahasa Tegal, bahasa Iya. terus saya nggak paham. Karena saya Jawa Timur. Nah, itu juga cita-cita sebenarnya itu diusir, dimaki-maki orang. Jadi ya nikmatnya itu tadi kelaparan. Ya, tadi saya cerita kelaparan di saat itu hujan. Terus akhirnya kita memutuskan kita lihat kalau lurus naik ke Bumi Ayu bisa jadi tidak tahu nasib kita gimana. Hujan, naik gunung, hujan, hutan. Nah, tadi belum ada makanan. Belum ada makanan. Terus kalau kita memutuskan turun ke Brebes itu juga hutan lagi tidak ada ujungnya. Akhirnya kita lihat lirik-lirik pada perkampungan. Ini harapan ini. Harapan kampungan. Ya siapa tahu ada malaikat kebaikan di sana. Ya, kita kebetulan juga belum sholat.
sholat maghrib isya, dia menemukan masjid di apa ya, bukan sumur kali apa ya, alhamdulillah ketemu salah satu apa ya orang Ansor NU mempersilahkan kita dan memperkenalkan. Saya suka pertanyaan cuma satu, Mas dari mana, yang ada sudah makan belum? Nah ini pertanyaan yang kedua yang paling saya suka ini. Terus dapat nggak? Katanya jawabannya saya, Pak. Jawaban saya, alhamdulillah makan 3-4 hari. Orangnya bengong. Akhirnya tunggu di sini Mas, saya belikan makanan Mas. Tak kira cuma tanya doang terus tunggu di sini Mas, saya mau pulang, nggak mau ambil apa-apa, mau pulang aja gitu. Bener pulang. Iya pulang. Itu katanya kan beli tadi. Katanya pulang diambil masakan istrinya. Sama nggak protes? Katanya mau beli Mas, kok ini kok dibawakan Mas? Soalnya yang dibawakan kesukaan saya juga ternyata. Ikan dongkol. Alhamdulillah ini surga buat saya ini. Ternyata dia tergoda atau tawakalnya itu tergoda sama ikan tongkol kesukaan makanannya. Itu kayak itu nikmatnya orang kelaparan berjumpa sama makanan kesukaan. Itu nikmatnya luar biasa. Terus selama perjalanan hal yang paling menyentuh hati panjenengan apa Mas? Bisa bertemu. Saya pengen tahu horor dulu. Ya ini kan urutannya nanti terus horornya. Nah kan. ini sebenarnya urutan. Oh ya udah. Ya setelah tadi dapat makan, kita kan Perasaan yang tanya saya kok dia mah protes. kita saking itu kasihan ya, baju saya kan basah semua. Ya ini baju saya tak pakai untuk sholat juga ini. Bahasa itu bahasa kenapa itu? Hujanan. Akhirnya baju saya yang edan itu kan kotor, semacam kotor. Kotor basah. Ya saya jemur dulu di masjid. Orangnya tanya tidur di mana? Gampang di teras dimanapun kita bisa, sudah terbiasa. Atau itu ada rumah kosong, sebenarnya bukan ada rumah kosong. Itu kecil. Orangnya jangan itu kotor. Sini aja. Semua aja dia maksudnya. Ya, maaf kita tidak terbiasa di masjid. Tapi ini hujan, ya. Kita pikir-pikirlah dulu lagi lah, nanti tunggu terang. Kalau tidak terang ya kita tidur di antara Ini juga. udah bisunya udah pas ini kayaknya. Kamu bisa ngomong ini. Nah, di situ baru kita tidur. Karena ternyata Rumah kosong itu. belum, ternyata nggak jadi. Oh nggak jadi. Rumah kosong itu. Ternyata Hujannya udah terus jalan lagi. enggak reda sampai pagi. Nah, kita tidur di bawah. Ya memang di masjid itu di bawah. Nah, kita tidur. Nah, itu mas saya sudah tidur. Nah, saya itu mah bener saya tidur, tapi sebentar. Kebiasaan sih, kebiasaan saya jarang tidur lama. Nah, dari situ ada pengalaman. Ya, saya bilang bisa horor, percaya enggak percaya. Saya masih belum tidur. Sama saya itu pakai sarung ini sambil ya ini mendengarkan ada sosok artis menyanyi Di malam hari. Ya saya tidak tahu aja. Saya kan tidak tahu kan bisa di tembok. Saya ada suara merdu wanita. Anehnya suara ini dan lagu ini lagu masa lalu, bukan masa kini, bukan dangdut juga loh, bukan lagu Jawa juga bukan. Pokoknya memorinya seperti masa lalu. Ini zaman-zaman kayak Belanda. Nah, ini seperti suaranya merdu indah. Nah, terus nyanyi, lama-lama kok nangis. Nangis. Saya kan kuping saya risih dengar. Akhirnya ya enggak keluar wong hujan. Sebenarnya malas dingin. Kedinginan. Setan bisa kedinginan mungkin ya. Nyanyi keluar. Nah, ibu saya kan tidak takut, sebenarnya tidak takut. Nah, cuma akhirnya mungkin Karena saya ya juga takutnya cuma satu, tipuan itu aja. Jadi dalam hati saya juga ajak ngobrol dulu lewat ya hati sebenarnya. Kamu siapa?
kok nangis-nangis, dan maksudmu apa? Nyanyi-nyanyi. Enak-enak saya tidur kok nyanyi kan gitu. Malah gue cekikian. Ya seperti film-film itu. Lah kok ora Seperti di film-film itu loh. Nah, iya, Cekikiannya. nyanyi ketawa terus nangis. Nangis terus ketawa. Nangis dulu ketawa. Nah, cekikian. Nah, kayak di TV kayak seperti Mbak Kun ini ya. Mbak Kunti. Mbak Kunti lah ini. Wah, lama-lama kok malah nggak mau diam tawanya. Tapi sama berdua waktu itu. Berdua. Teman sama tetap istirahat. Istirahat nggak dengar, yang dengar cuma dengar. saya. Ya itu terus saya berdoa. Juga ya mohon, yang pertama kalau memang dia tujuan yang tidak baik untuk saya atau kami berdua, saya mohon itu singkirkan. Tapi sebenarnya ya mungkin dimuslimkan. Nah, kita sering memuslimkan, ya muslimkan. Percaya kita pakai yakin aja, memuslimkan biar tidak ganggu. Alhamdulillah dengan keyakinan kita memuslimkan itu suaranya hilang, maksudnya tidak tawa lagi, tidak nangis lagi, Tidak nyanyi lagi. tidak tahu kok hilang. Nah, hilangnya cuma ya saya batin lagi. Kamu kok pergi enggak? Nah, kok nggak bilang kepamitan terima kasih atau gimana? Kok nggak ada. Lama mati terus lah. Alhamdulillah aku tak turun. Pakai ngantuk aku itu. Enggak muncul lagi berarti. Nggak muncul. Nah, itu sebagian yang sedikit kan subuh. Terus saya subuh bersama tahu. Saya cerita pengalaman saya semalam. Pak, semalam saya tuh nggak tahu yang benar atau tidak. Ini khayalan saya. Saya dengar suara ini. Loh, iya tuh mas. Loh, nyai tak pikir tuh saya ngarang. Ternyata, loh, ini bener. Soalnya setiap orang musafir atau orang asing bahkan takmir pun sering ditakuti dihantui sosok wanita kuntilanak. Ya tempatnya di mana mas? Ya saya nggak tahu aku. Pokoknya belakang inilah. Tahu mungkin rumah kosong itu. Terus gimana? Soalnya itu udah hilang-hilang. Nah, tampil nggak berani nginep itu. Ya nggak tahu. Kok saya berdoa untuk memuslimkan, pergi, kita mungkin kembali ke alamnya saya. Oh ya alhamdulillah mas. Gitu. Terus loh masih kok bisa gitu loh. Lah kok ujungnya saya diminta tolong suruh bersihkan rumahnya. Wah ini ya Panggil sapu jagat, ambilkan sapunya biar dibersihkan. oh gitu ya. Artinya kemarin saya bilang gitu ya. Wahai sapu jagat, Buka YouTube sapu jagat, subscribe dulu baru nanti WA Iya. bantuan. biar dipinjemin sapunya, bersihkan rumahnya. Nah, Ini cuma itu horor. Ya itu horor ini pun juga itu karena saya ada pengalaman sebelumnya sama saya. Ya karena itu sering mimpi basah. Makanya itu tak itu nikmat apa sengsara? buat saya itu takut. Aku dia. Ya takut mandinya karena tidak ada sabun, tidak ada sampun, tidak ada membayar gimana. Ya itu makanya tidak saya protek itu. Itu kenangan horor, kenangan yang menurut saya itu satu. Jadi mungkin lah ya. Kalau udahlah kalau menyentuh menyentuh kan kayak alhamdulillah kita ini dididik untuk ingat yang di bawah. Kita dari dulu bersedekah. Jadi alhamdulillah sedekah ke fakir miskin, anak yatim, tukang becak. Alhamdulillah kayak Jungkro tukang becaknya. Alhamdulillah saya sering kasih. Dan ini mungkin jawabannya. Bukan saya minta ada imbalan tidak. Di saat saya lapar, jadi laki-laki ini lapar. Nah, itu bener bawa kan di mana-mana. Ya. Nah iya makanya bawa kan Bukan balikan ya? Ngedan. tidak masak. Kelaparan, perut kosong. Bahkan kita itu sudah duduk di depan pasar, kanannya ada warung, ada apa. Ini baru ada malaikat penolong yang tidak disangka-sangka. Jadi saya melihat ada tukang becak jalan membawa 2 bungkus nasi. Jadi pelan-pelan, ya saya tetap mengawasi dalam hati tidak mungkin untuk saya.
soalnya itu masih banyak kali ada tukang becak banyak juga. Tidak mungkin untuk saya. Ya mau dikasih temennya lah. Nah, saya diam. Terus saya juga agak cuek gini. Nggak mungkin ini, tapi dalam hati masuk iya. Atau lebih kita sama hati ternyata gak sinkron. Maksudnya matanya. Gitu terus. Nah kok sini saya cuek, Mas. Saya bilang, oh, iya Pak, nasi buat sarapan jenengan. Saya bengong. Ini bapak-bapak, ya sebenarnya juga pakainya juga mohon maaf, tidak kotor. Itu ya tukang becak. Bawa 2 nasi bungkus, bilang untuk saya dan teman saya. Saya bengong itu karena ya mati. Terus saya juga bilang, Pak gak keliru. Kok ke saya? Masih belum meyakini. Iya buat sama sarapan. Saya juga bilang, saya orang gila, belajar gila ya. Orang ngedan, kok bisa dikasih makan sama tukang becak? Itu ini orang bener apa enggak ini juga? Yang gila siapa? Itu batin sendiri. Iya, yang gila itu siapa? Tukang becaknya apa saya yang gila? Dua-duanya kayaknya. Itu saya terima kasih, itu pun juga masih tidak percaya. Kembali saya nangis, demi Allah saya nangis. Saya nangis dari situ. Ya Allah, di saat semadi itu aktivitas banyak orang jualan, mencueki kita. Nah bapak-bapak ini yang ya mungkin diremehkan orang lah, tidak punya uang beli makanmu, tidak punya uang beli. Itu rela. Mungkin dia pakai uangnya apa? Beli nasi bungkus untuk kita. Dan penghasilannya tidak seberapa. Ya tidak seberapa pasti. Nah, saya tidak. Ya ini juga biasanya kan gitu. Ini kasih makan, saya lihat. Mungkin lihat orangnya juga ya. Pasti saya apa? Dalamnya enak Pak. Ini enggak, saya enggak mikir dalamnya. Yang benar dikasih. Iya, soalnya kan yang ngasih tadi, mohon maaf tukang becak. Saya enggak mikir itu dikasih dalamnya apa, isinya apa. Yang benar saya buka. Alhamdulillah juga, ya kalau di Jawa Timur kan nasi becak itu isinya lengko. Ya, lengko. Nah, itu sini saya buka, saya kan juga awal makan apa. Tapi ya ini lagi berhubung ini lapar dan juga menangis tadi terima kasih. Atau ini juga jawaban ya saya sering ngasih makan tukang becak lah. Ternyata saya gendut dikasih makan tukang becak. Rasanya orang dikasih itu seperti ini di waktu Ya, lapar. pertama saya lapar seperti ini, kedua dikasih makan orang yang nasibnya di bawah saya seperti ini. Ya mungkin saya remehkan juga ya, karena saya sedekah kan itu. Malah saya disedekahin nasi, bisa saya kelaparan. Ya ini saya tidak percaya. Tapi memang terbukti kan, dan kita merasakan bahwa saat lapar, saat haus, dikasih itu rasa bahagianya bagaimana, rasa bunganya bagaimana kan. Iya. Nah, dulu waktu dengan tidak ngedan masih normal memberi itu dengan santai kan. Nah sekarang dibalik, merasakan ternyata seperti ini rasanya diberi di waktu kita butuh dikasih makanan. Ya kan uang juga ada harganya. Ya iya. Kita punya uang, saya punya uang itu dikasih orang tapi nggak bisa beli lagi. Malah susah dikasih duit. Iya. Padahal yang diharapkan buat nasi bayar. Nah ini sebenarnya uang ini juga saya mau kasihkan. Tapi kalau saya kasihkan nanti seperti beli nanti. Nah, itu saya kasihkan, tapi alhamdulillah saya doakan untuk Bapak ini sebagai malaikat penolong saya itu kan perantara Allah perantara orang ini. Saya doakan ya Allah semoga Bapak ini diberikan panjang umur, namanya panjang umur, yang kedua diberikan kesehatan, yang ketiga baru rezekinya lancar tiap hari, untuk kerjanya itu untuk keluarganya dicukupkan. Doa saya ini atau utang, bila mana Bapak ini punya utang, semoga mendapatkan rezeki bisa lunas utangnya ya Allah. Itu hanya bisa membalas itu. Ya susah-susahnya Mas, biar ini sapu jagat Mas Agung ketakutan ya. Apakah dia menerima tantangan sama yang tantangan itu ya? Susah-susahnya jadi ceritanya. Biar dia ketakutan ini. Ya susahnya itu tadi. Sukses dianiaya orang enggak?
Ya, Ya, kalau itu tidak sukses saya. Oh. Cuma sekali saya dimaki ibu-ibu. Itu sengaja Nah memang. itu justru Sengaja. kalau nggak dimaki-maki ya nggak Ya, perjalanan. sengaja itu. Apa sepele? Saya menjemur pakaian saya di depan rumah orang. Di pintunya malah. Bukan. Ya, apa namanya? Di Badung untuk Tempat istirahat, duduk. tempat duduk Oh. depan rumah. Saya ini saya jemur. Terus ngomongnya Paling gimana aja. ibunya? Ibunya pakai masker. Awalnya pakai bahasa saya kan mau paham. Plonga-plongo. Nah, cuma dengan saya ini masker teriak-teriak. Terus saya apa bu? Apa bu? Itu loh maskernya buka, saya bilang. Maskernya buka. Ini nanti buka. Terus pakai bahasa Indonesia. Itu loh bajumu sudah kering. Ambil. Mana? Saya pura-pura. Mama, itu bajumu kan? Iya. Sudah kering. Ambil. Belum. Sudah. Malah engkar-engkaran sama saya. Orang itu mau Ya berarti sih itu siapa? Kira-kira. Ya yang edan. Terus akhirnya ya, terus terakhir kan rumah saya kotor, kumuh, bikin malu orang. Lo lihat, kalau orang lewat rumah saya kumuh. Apalagi ini ada gembel, orang gila, baju orang gila dijemur di sini. Makanya saya tidak apa-apa ya saya ambil daripada ya saya kalah ambil. Kalau mungkin. Jadi saya tidak mau. kalau daripada dibuang bajunya dia nggak- Ya itu nanti saya pakai apa maksud saya itu. Saya ambil. Enak Tapi dong. saya rasanya enak nggak dicaci maki orang? alhamdulillah, tapi saya deblok. Tapi saya ambil, saya duduk lagi di tokonya. Oh sebelahnya ada tokonya. Ada Keluar lagi ibunya. berharap keluar lagi biar dimaki-maki diusir. Kok enggak jadi? Nah ini gagal kalau ini. Oke. Kalau memancing emosi orang. Ya. Nah, tokonya itu diganggu. Enggak. Kotor-kotor depannya gitu biar ibunya marah-marah lagi. Kan mau nyoba marah-marahnya lagi. Nah, saya sukses tuh sama anak-anak saya sukses. Jadi di sana alhamdulillah saya ketemu namanya Bandu apa ya? Iya, Ikat kepala, wanita, dagang bunga. Terus saya pakai. Itu otak saya bisikan dipakai nanti untuk menakuti anak kecil. Benar. Hah? Betul. Jadi setiap pada sekolah saya, waktu sekolah anak-anak istirahat, saya sengaja di depannya. Ya, SD, senyum-senyum. SMP sekolahnya. Ya, SD lah. Oh, SD dulu, kecil dulu. SD. atau TK. SD. Alhamdulillah diketawain orang gila, ada yang tepuk tangan nih, ada senyum-senyum. Terus ikut nyanyi juga. Siapa? Tepuk tangan gitu ikut. Ya saya cuma gitu. Itu toh. Itu tapi untuk berlaku cewek, yang cowok belum ini. Nah ini saya sudah mikirkan saya pura-pura ngejar. Takut kabur. Semoga beraja enggak Iya. berani lawan. Jadi ketemu anak kecil mau saya kerjain gitu. Duanya ABG wanita. Saya kerjain. Wanita terusin. Nggak tahu, bisikannya gitu. Ada nongkrong wanita. Saya pura-pura saya dekat. Kabur semua teriak. Tapi waktu perjalanan pernah ingat rumah gitu kan mas? Apa keluarga? Anak, istri. Biasanya kalau misalnya di jalan itu Nah. ketemu lihat anak kecil terus. Nah ini anak- juga pengalaman saya tuh. Ya memang awal dan niat itu ya saya sudah sepakat sama istri. Untuk sementara saya melupakan dirimu. Bukan berarti cinta saya hilang. Tapi kalau istri kan bisa, tapi anak biasanya kan nggak bisa. Mesti kalau lihat anak kecil atau seumuran. Kelebihan saya belum diuji yang itu karena pokoknya. Jadi saya belum diuji itu. Belum ujinya di situ. Nah, diujinya itu istri. Mas, Nah. malah diuji. Nah, itu kan pengalaman saya di awal Brebes, saya seharian di sana. Siang malam. Enggak, cuma ya memang saya datangnya malam. Terus saya subuh, terus pagi. Habis kelas 10 alhamdulillah dikasih sarapan itu sama ibu besar sebelah masjid. Terus nongkrong sama anak pang. Paling banyak itu. Kenapa? Pang, alhamdulillah itu welcome.
sana cuek-cuek kayak mau ngobrol-ngobrol duduk sama itu ya biasa. Terus saya masuk lagi di alun-alun, nah di situ saya nongkrong. Cuma gantian tempat mulai pagi sampai jam 4:30 sore. Pertapa saya di sana. Pertapa. Sambil Iya. nonton TV enggak? Hah? Sambil nonton TV enggak? Enggak. Kan di pojok timur itu ada TV yang gede itu kan. Enggak. Saya hadap sana. Hadap sana ya, hadap selatan. Oh, mau ada Hadap bentar. selatan. Saya enggak berani oleh kanan kiri. Karena ada orang pacaran. Ya astagfirullah sebenarnya juga. Soalnya pacarannya kan juga juga sampai ya. Enggak mulai aja. Ya. Deketan tuh Ya, kan enggak. Pelukan lah kan sudah ya. Nah, itu kanan kiri saya. Bagi saya Jian, tapi buat saya enteng. Soalnya kalau pacaran itu saya nggak ngefek. Nggak ngefek. Nah, ini hati saya tidak tergoyah. Aman berarti ya. Aman, Aman meskipun ya. itu cantik apa saya aman. Aman. Mungkin tergoyahnya ya dia pegang minuman sama makanan. Itu. berarti paling pokok itu ya dia tergodanya. Ya, bukan orang wanitanya bukan. Cuma yang tergoda saya, ya terenyuh hati saya melihat keluarga kumpul, ada istri, ada suami, ada anak. Di alun-alun. Dia lalu makan bareng, bermain bareng. Nah, Ya ini yang buat saya Lihat baru pacaran. ingat di rumah. Goncang ya. Goncang, goncang ini. Pengen pulang. Mau nangis. Malu. Maksudnya percuma nangis, tidak ada yang nolong. Kalau saya lagi gila nangis, siapa yang nanggap dengan itu? Kedua, pulang mau naik apa? Saya tidak punya uang. Itu semakin saya itu. Kudu mulai, bisanya gitu, kudu ketemu, ayo jalan-jalan sama istri, ayo nongkrong, ayo makan malam gitu. Ini aku, itu berusaha, saya kabur. Dah, saya buat tidur lagi. Masih di alun-alun itu. Ya tidur malam-malam, mendengar lagi orang pacaran bisik-bisik, agak ngefek. Kali ini lagi, aduh ada suami istri lagi. Ingat lagi. Duh ini berat lagi ya kamu. Di situ dia makan bareng kesukaan saya lagi. Wah, ingat ini. bahaya. Ingat berdua lagi nih. Usianya tambah. Duh ya. Malah pengen semakin pulang lagi. Terus teman saya bangun udah bangun. Mendadak pergi gitu. Wah lah gue mas. Terus bilang, malah gue kita cari malam minggu nih. Apa malam minggu? Mok raya bro. Kenapa wis gak timbang bukan malam minggu nih. Kalau malam minggu rata ngawasi mobil. Itu mobil lewat. Zaman dan dulu pacaran aku mau. Terus di waktu dengan itu kan paling drop kan berarti paling posisi Ya, tergoncang paling itu. titik nol sampai Sama malam. Iya. Malam. Kalau pagi apa ya kan masih ada hiburan itu masih meskipun ya lah bisa Menjelang Berarti. tidur gitu. menjelang tidur. Saya bingung, ya saya kan nggak merokok. Nanti ada yang setar rokok juga. Saya kan nggak merokok. Teman saya kan merokok, mungkin nggak bisa tidur kan merokok. Sudah dulu kan. Sambil inspirasi mungkin. Saya yakin dia tidak akan mengingat wah kenapa enggak. Pasti ingat yang lain itu. Bebas orang edan Nah, kok. itu kan perasaan saya. Saya kan tidak apa tidak tahu ya. Saya bingung, saya tidak rokok. Saya mau dikir terus. Itu tadi lama-lama ingat rumah lama, istri di rumah sendiri. Bingung. Wah ini goncang lagi. Ini akhirnya lama-lama goncang ini. Wah ilmunya boy tidur. Itu madu ayawah sama nyenyak. Tidurnya nyenyak di bangunan subuh. Dan jangan lupa di pagi jangan dari kuntilanak. Jangan saya mimpi basah saya. Soalnya tadi goncang kangen istri. Takutnya nanti kuntilanak jadi istri saya. Kalah saya. Ya, kalah saya nanti. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mimpi istri saya meskipun kangen. Terus triknya atau Nah, mimpi yang lain ya? dilakukan apa mas di waktu Mimpi wanita lain ya. mimpi wanita lain? Wanita lain saya tuju wanita lain. Namanya Cantik dari Cina, maksudnya kulitan Cina, kulitan India.
kayaknya kalau di rumah sering nonton film sih. Nggak pernah, saya nggak pernah nonton. Ya waktu masa muda kan kita nggak tahu, masa lalu itu kan alam bawah sadar. Arab, Larang, hadir itu. boleh, hadir menggoda saya. Alhamdulillah, aman. Itu tawakal yang dibalut dengan ngedan ya. Kalau bahasa Islamnya bertawakal, dipraktekannya dengan cara Ya, orang menyebutnya juga musafir. Sebenarnya sih bukan, kita bukan musafir. Kalau musafir kan rata-rata pakai sandal, ini baju bagus, pakai ransel. Saya enggak, saya pakai kresek jelek. Saya nanti adalah ini cerita saya lengkap tentang edan saya. di sini nggak Ada bukti otentik saya ngedan. Ya udahlah. Ini hanya sekilas info. Ini baru garis besarnya saja. Kalau coba kalau ada yang nanya 15 menit lagi. Kalau ada yang nanya terkait ini, apakah apa yang kalian jalankan ini ada yang istilahnya dulu, apakah di zaman Rasulullah apa seperti ini juga? Iya. Coba kalau ada yang nanya itu penjelasannya gimana? Nah, itu mudah. Ini ajaran siapa? Ajaran Syekh Abdul Qadir. Syekh. Jempol dong. Lanjut. Ini matoh namanya. Oh mantap. Terus, Nah, emang ajaran saya berikut ini bagaimana? ya kan pernah melakukan seperti itu, bukan ngedan. Iya, gimana? Iya, iya. Beliau. Ya, bukan berpura-pura juga. Ini beliau juga lelaku lah, lelaku orang gila bahasanya, lelaku orang gila. Itu juga namanya itu pun ada perintah dari Nabi Khidir Waktu itu menunggu kan, berguru. Tapi dengan syarat tadi menunggunya sabar sambil laku. Kemudian tahunan, sedangkan saya cuma 3 minggu. 3 minggu saja. Jadi tanya orang ini, kalau tanya lagi, ya masa nggak tahu sih Abdul Qadir. Kecuali kok Mas Qadir. Nah itu orang harus ragu kalau Mas Qadir lo ya. Iya. Ini saya Abdul Qadir. melakukan perjalanan seperti ini juga. Ya, Melakukan bila perjalanan kita spiritual. meniru Iya. itu. Jalan spiritualnya. Perjalanan spiritual. Jangan pernah dengar itu malah sampai tidak dikenal sama kaumnya sendiri. Dulu. Saking lamanya ya. Syekh Abdul Qadir. Jadi setelah selesai itu dia kembali ke kotanya itu nggak pada kenal kalau dia itu Indonesia gitu. Dan sama, meskipun itu kita pakai gembel cuma samping satu, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Tapi sholat tetap jaga 5 waktu, meskipun kita jalan kosong. Karena kita perjalanan Allah mungkin seperti musafir, tidak wajib. Tapi bukan di pakaian sholat ya. Ya ini saksinya, ini baju saya yang pakai ini. Saksi ya. Saksi nanti ada Nanti ada. ini Bukti otentik yang pakai ini. Dan juga ada, mas saya yang saja pakai ini. Di museum kan kalau butuh oke. Saja pakai ini. Tapi alasan nggak punya salin sebenarnya. Ini kalau bajunya cuma Iya. Oh, Apalagi iya. ini. Tapi nggak bau kan ya? nggak tahu udah mandi. Sampo aja habis seslop. Iya, saya nggak mandi 3 minggu. No. Tidak sikat gigi 3 minggu ya, mohon maaf. 3 minggu. Ya mungkin ketemu saya di jalan, saya bau ya mohon maaf. Ya pasti mau jadi mau ngekat. Bisa mandi. Ya. Satu, dulu perjalanan berkoordinat cara menempuh rohani juga mengalami seperti ini. Nah, sekarang diterapkan sama kita semuanya, Mas Agus, Pak Surya. Insya Allah kalau memberikan izin, memberikan takdir saya, mohon doanya agar saya bisa ikut amal ya seperti yang Amin. dijalankan teman-teman. Yang kedua, poin pentingnya saat pembelajaran Ngedan. Sebenarnya dari sekian banyak sahabat gitu ya yang sudah menjalankan Ngedan, mungkin pengalamannya berbeda-beda, tapi ininya sama, ritmenya sama, ritmenya sama, dan entah itu makan, entah itu kelaparan, entah itu diusir, dihina, dicaci maki. Garis besarnya yang paling harus diambil apa? Untuk kita sendiri. Saat selesai menjalankan amalia, Ngedan itu terutama. Jadi tanya dulu, sudah ngedan belum? Udah. Nah ya, suruh jawab dulu. Jawab. Nah kan saya mau jawab. Sampai gitu. Itu kasih saya ini. Enggak pernah
Jauh. Yang pertama yaitu lebih rendah diri, karena pada dasarnya kita itu tidak punya apa-apa. Alam dunia itu ada titipan, Ya. termasuk ya ilmu itu juga titipan. Apalagi tadi duit, Nah, tidak ada bapaknya. itu juga titipan. Maka apabila kita dititipi, pergunakan sebaik mungkin untuk kebaikan. Apalagi ilmu yang manfaat. Nah ya, pakai ilmu yang bermanfaat, Harta yang anak manfaat. soleh yang bermanfaat, itu kan juga. Ya berarti tetap rendah diri, Iya. tetap kalau ada titipan di ini lagi. Iya. Kalau dulu kalau waktu ngeten itu kan dihina, dicaci maki, tidak marah. Tidak marah. Besok saya tes waktu nanti saya coba hina. Iya. Kalau Silakan. besok sekolah fisik masih marah-marah berarti suruh ngedan lagi. Oh, betul. Berapa bulan? Minta berapa bulan juga. Yo. Jangan lama. Gak apa-apa kalau sampean mampu, nanti kan menggantikan posisi saya. Kan itu kan salahnya. Yang kedua, ini kan nih, berarti intinya kembali rendah diri, dihina di apa di masyarakat. Setelah itu diterapkan juga di masjid juga harus diterapkan, gitu ya. Istilahnya jangan sudah merasa Amalia terus saya harus dihormati. Ya enggak. Ya kan saya belajar kita ada Iya. siapa-siapa. Enggak. Mungkin kita jalan ngedan nggak pernah dihormati orang. Iya. Terus di Mas Agus, sekarang Mas Agus. Kalau saya juga itu, ya tadi loh berkaitan rezeki kan. Berarti kalau orang edan tadi paling rezekinya kan makan. Ya, saya pokoknya bukan makan sebenarnya. Rezeki itu mungkin ya kita tadi harta itu tidak ada fungsinya di saat kita makan. Dan pengalaman di situ kembali harta itu sumbernya dari Allah, bukan dari sama makhluk. Jadi kan juga saya pernah kerja. Ya, jadi orang kerja itu kan, ya mohon maaf dibutuhkan uang. Ya sebenarnya uang itu uang, bukan menabrak uang. Ya kita yang cari uang ini, yang kita kejar uang ini, harusnya tahu uang ini dari mana asalnya, dari Allah. Dan kita tawakal pada Allah kan tetap minta uang untuk makan. Nah, dari situ kan juga, ya tapi uang untuk makan. Ya, kalau di saat kita waras uang untuk makan untuk kita kejar kerja habis-habisan, di saat kita sakit, uang itu juga tidak akan berguna. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan hidayah atau kesembuhan. Ya, itu terbalik ke saya. Kalau saya ini dan alhamdulillah saya sehat. Meskipun saya tidak punya uang, ya itu. Meskipun tadi saya tidak makan, alhamdulillah saya tidak pernah sakit. Jasadnya itu, ya, beda lah tadi ya. Kalau orang diberikan rezeki punya uang, masih sakit. Jadi sakit itu ya. Pikirannya kemana? Pada saya pikirannya juga kemana? Mikir makan. Itu saya rezeki ternyata juga itu. Gimana? Ya, tadi kan buat gambaran buat saya menjalankan ngedan itu berarti poin pentingnya menjalankan arti ngedan diterapkan dalam masyarakat. Arti ngedan kita dihina, kelaparan, uang disedekahkan, diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Banyak yang sudah melakukan perjalanan tawakal, bukan tawakalnya yang dapat, tapi merasa dirinya sudah menjalankan suatu proses yang namanya Ya, tawakal. apalagi punya nama, ibunya ini, punya jabatan, punya uang banyak, dihormati. Jadi besok kalau kita sudah normal begini, kalau dihina ya Mas, aduh, aku udah dihina 21 hari, aku udah ini nggak dianggap 21 hari, udah biasa. Ya hidup aja. Hidup aja. Jadi kembali ke titik nol ini ya. Iya. Terus itu kalau dari kalkulasi perjalanan dan semuanya. Ya termasuk tidak menggantungkan itu tadi sesama. Enggak itu aja ya semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel kami semuanya, mengikuti perjalanan kami, semoga mendapatkan hikmah dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang garis besar yang paling harus diketahui, apa yang kita lakukan ini semuanya sudah ada tuntunan dari para guru dan juga sampai ke atas sana.
Jadi bukan kita mengada-ngada atau kita mengadakan sendiri ya Mas. Oh, enggak. Tidak ya, semua sudah ada jelas itu. Ada tuntunan. Ada tuntunannya. Sampai panjang Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.